Pemeriksaan kesadaran. Pemeriksaan kesadaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu terdiri atas observasi, stimulasi, dan dokumentasi. Tahap observasi. Pak, namanya siapa, Pak? Tono. Tahap observasi. Tahap observasi dilakukan untuk menilai keterjagaan pasien dan kewaspadaannya terhadap lingkungan. Pada tahap ini, pasien tampak membuka matanya dengan spontan dan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Tahap stimulasi. Tahap stimulasi dilakukan bila tidak tampak atau tidak ditemukannya kesadaran seperti yang disebutkan sebelumnya. Pemeriksa melakukan tahap stimulasi dilakukan dengan cara perangsangan, yaitu menggunakan suara dan rangsangan nyeri. Penilaian GCS dilakukan dengan cara pemeriksa melakukan tahapan observasi terlebih dahulu. Jika pasien membuka mata spontan, maka nilai E dianggap sebagai E4. Jika pasien tidak dapat membuka mata spontan, maka pemeriksa memberikan stimulasi suara dengan menyebutkan identitas pasien dan meminta pasien untuk membuka matanya. Pak Tono, buka matanya, Pak. Pak Tono, buka matanya. Jika mengikuti perintah, maka diberikan nilai E3. Jika tidak dapat membuka mata dengan stimulasi suara, maka pasien diberikan rangsangan nyeri selama 10 detik. Pak Tono, buka matanya, Pak. Pak. Rangsangan nyeri diberikan dari intensitas rendah ke tinggi. Jika pasien membuka mata dalam rangsangan nyeri selama 10 detik, maka diberi nilai E2. Berikan rangsangan nyeri pada supraklavikula, yaitu dapat dilakukan pada otot trapezius ataupun pada tahik supraorbita. Jika pasien tidak dapat membuka mata dengan rangsangan nyeri selama 10 detik, maka diberikan E1. Pak Tono, buka matanya, Pak. Pak Tono. Pemeriksaan komponen motorik. Pemeriksaan komponen motorik dilakukan dengan pendekatan two-step action. Pak Tono, tolong ikuti instruksi saya ya. Coba genggam jari saya. Lepaskan. Bila pasien dapat mengikuti perintah ini, maka diberikan nilai M6. Jika pasien tidak merespon, maka distimulasi dilakukan dengan pemberian rangsangan nyeri selama 10 detik dengan intensitas rendah hingga tinggi pada otot trapezius ataupun tahik supraorbita. Bila pasien tidak memberikan respon yang baik pada rangsangan nyeri di trapezius dan tahik supraorbita, maka dapat diberikan rangsangan nyeri pada sternum. Jika pergerakan pasien dapat melewati klavikula, maka diberikan nilai M5. Pemeriksa kemudian mengamati kejadian fleksi yang terdapat pada pasien, di mana fleksi normal dianggap jika tampak adanya gerakan fleksi siku secara cepat untuk menjauhkan rangsangan nyeri dari tubuh. Pemeriksa menilai pergerakan ini dengan nilai M4. Fleksi abnormal diinterpretasikan jika gerakan fleksi siku yang terjadi lambat. Hal ini disebut sebagai dekortikasi. Gerakan fleksi juga disertai rotasi lengan bawah, ibu jari mengepal, dan ekstensi dorsum pedis. Jika terlihat gerakan tersebut, maka diberikan nilai M3. Bila responnya adalah ekstensi lengan, maka diberikan nilai M2. Bila tidak ada respon sama sekali, maka diberikan nilai M1. Pemeriksaan komponen verbal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan komponen verbal. Pada komponen ini, pemeriksa mengobservasi kemampuan berbicara pasien dengan orang sekitarnya. Pak, namanya siapa, Pak? Tono. Pak Tono ya? Ya. Pak, yang di sebelah sini siapanya, Bapak? Istri dong. Istri Bapak. Bapak sekarang lagi di mana, Pak? Lagi di rumah sakit. Di rumah sakit ya, Pak ya? Sekarang pagi, siang, atau malam, Pak? Siang. Siang. Jika pasien dapat menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan benar, maka diberikan nilai V5. Pak, namanya siapa, Pak? Tono. Pak Tono. Pak Tono sekarang lagi di mana ya, Pak ya? Di rumah. Di rumah. Sekarang pagi, siang, atau malam, Pak? Pagi.
Jika pasien mengeluarkan beberapa kalimat atau frase tetapi tidak sesuai dengan pertanyaan, maka diberikan V4. Pak Tono, aduh sakit aduh, udah. Jika pasien tidak berbicara dengan wajar dan hanya dapat menyebutkan kata, maka diberikan nilai V3. Pak Tono, Pak Tono, Jika pasien hanya mengerang dan tidak ada kata yang dapat dipahami, maka diberikan nilai V2. Pak Tono, Pak Tono, Jika tidak ada respon verbal sama sekali, maka diberikan nilai V1. Jika pasien tidak dapat memberikan respon terbaik sesuai pertanyaan, maka diberikan rangsangan nyeri pada ujung jari, trapezius, atau kaki supraorbita. Tahap dokumentasi. Tahap dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencatat hasil pemeriksaan dengan baik dan sistematis untuk dijadikan patokan. Penilaian kesadaran dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pemeriksaan secara kualitatif berupa stratifikasi kesadaran yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu kompos mentis, somnolen, sopor, dan koma. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan kuantitatif dilakukan dengan instrumen yang digunakan secara luas, yaitu Glasgow Coma Scale atau GCS. Pemeriksaan rangsangan meningeal. Pemeriksaan selanjutnya adalah penilaian rangsangan meningeal. Pak Tono, Iya, Bapak sebelumnya pernah ada cedera pada tulang leher? tidak ada. Tidak ada ya. Untuk saat ini apakah ada kesakitan pada lehernya? Tidak. Tidak ada. Baik, permisi ya Pak ya. Saya mau lihat dulu dari bagian lehernya. Sebelum melakukan pemeriksaan kaku kuduk, pemeriksa menanyakan apakah ada riwayat trauma atau mengalami cedera pada vertebrae cervical. Pemeriksa juga dapat melakukan penilaian secara inspeksi dengan menilai apakah ada jejas pada supraklavikula. Pak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan rangsangan meningeal. Saya minta Bapak untuk harap tetap rileks ya Pak ya. Pada saat saya menggerakkan, dimohon nanti kepalanya direlakskan saja, jangan dikakukan. Pasien berbaring terlentang tanpa bantal, kemudian melakukan pemeriksaan kuduk kaku terlebih dahulu. Pemeriksa kemudian menggerakkan secara pasif kepala pasien ke kiri dan ke kanan, dan menilai apakah terdapat tahanan atau tidak saat digerakkan. Pemeriksa selanjutnya meletakkan kedua tangan pada bahu pasien dan mengangkat bahu pasien ke arah superior. Pemeriksa kemudian memperhatikan apakah gerakan disertai dengan terangkatnya kepala dan pengangkatan bahu. Pada pemeriksaan kaku kuduk, pemeriksa meletakkan tangan kiri pada bagian belakang kepala, sedangkan tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Leher kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa menilai apakah ada tahanan atau tidak, atau dengan menanyakan apakah pasien merasakan nyeri. Dalam penilaian kaku kuduk, pasien juga dapat menilai Brudzinski 1. Pemeriksa memperhatikan apakah adanya fleksi pada sendi panggul dan lutut, kemudian tungkai pasien saat dilakukan fleksi pada leher. Selanjutnya adalah pemeriksaan lasek, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai adanya iritasi pada radik saraf. Pemeriksa mengangkat satu tungkai pasien dengan sendi lutut ekstensi sehingga mencapai sudut 45-70. Hasil positif jika pergerakan tungkai pasien tidak dapat melebihi sudut 70. Selanjutnya pemeriksaan kernik dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan Brudzinski 2. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pemeriksa meminta pasien berbaring terlentang. Kemudian pemeriksa melakukan fleksi secara pasif terhadap sendi panggul pasien hingga posisi paha menjadi vertikal. Kemudian secara perlahan sendi lutut diekstensikan. Tanda positif dianggap bila pasien tidak dapat membentuk sudut lebih dari 135 derajat.
Pemeriksaan Brudzinski 2 dinilai positif jika terdapat fleksi pada sendi panggul dan lutut kontralateral. Brudzinski 3 dinilai dengan cara pemeriksa memposisikan kedua lengan pasien dengan posisi fleksi. Kemudian melakukan penekanan pada inferior arcus zygomaticus. Kemudian memperhatikan apakah adanya fleksi dari sendi siku dan sentakan pada lengan bawah. Penilaian Brudzinski 4 dilakukan dengan cara pemeriksa melakukan penekanan pada simfisis pubis pasien dan dinilai apakah terdapat fleksi pada kedua tungkai.